Kami persembahkan program Santapan Rohani ambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Judul renungan kali ini, Doa-doa yang terhalang, ditulis oleh Dave Brennan. Selama 14 tahun, Opportunity, sebuah robot penjelajah Mars, dengan tekun berkomunikasi dengan para ilmuwan di Jet Propulsion Laboratory milik NASA. Sejak mendarat tahun 2004, robot itu sudah melintasi permukaan Mars sejauh 45 km, mengambil ribuan gambar, dan menganalisis banyak materi. Namun pada tahun 2018, komunikasi antara Opportunity dengan para ilmuwan berakhir ketika badai debu membuat panel-panel suryanya tertutup. Robot itu kehabisan daya. Mungkinkah kita juga membiarkan debu menghalangi komunikasi kita dengan pribadi yang ada di atas sana? Doa sebagai komunikasi kita dengan Allah memang dapat terhalang oleh hal-hal tertentu. Kitab suci berkata bahwa dosa dapat menghalangi hubungan kita dengan Allah. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-18. Yesus memerintahkan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus pasal yang ke-11 ayat 25. Jadi komunikasi dengan Allah juga dapat terhalang oleh keraguan dan hubungan yang bermasalah dengan orang lain. Kita bisa bandingkan itu dengan Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, juga dalam 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-7. Halangan berkomunikasi yang dialami Opportunity tampaknya bersifat permanen. Tapi tidak demikian dengan doa-doa kita. Melalui karya Roh Kudus, dengan penuh kasih Allah menarik kita kembali untuk bisa berkomunikasi dengannya. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan berpaling kepada Allah, oleh anugerahnya kita menjalin komunikasi terhebat yang pernah ada di alam semesta. Doa yang menghubungkan kita dengan Allah yang kudus. Mengapa pengakuan dosa yang kita lakukan dapat memperbaiki komunikasi kita dengan Allah? Dan apa yang Anda dapat lakukan untuk memperkaya kehidupan doa Anda? Bapa Surgawi, tolonglah aku untuk mengetahui apa yang selama ini membatasi komunikasiku denganmu. Terima kasih karena Engkau sendiri menolongku untuk tetap berhubungan denganmu.